Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa, para mahasiswi, perkuliahan MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi pertama pendidikan kewarganegaraan yang akan kita diskusikan bersama adalah mengenai identitas nasional. Ya. Oke, saya akan mencoba untuk menampilkan eh, poin-poin yang akan saya sampaikan supaya dengan sendirinya bisa lebih terarah. Baik, para mahasiswa sekalian, memang jika kita berbicara mengenai identitas nasional itu kita tentu saja tidak akan luput untuk berbicara mengenai identitas manusia-manusia yang ada di dalamnya, begitu ya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai identitas nasional atau identitas kebangsaan, maka dengan sendirinya kita akan berbicara mengenai identitas manusia-manusianya, gitu. Sehingga kalau kita lihat dalam screen yang bisa dilihat saat ini, pertanyaan mengenai siapakah manusia Indonesia itu menjadi relevan untuk kita diskusikan, gitu ya. Nah, para mahasiswa sekalian, pertama-tama saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai krisis identitas ya. Jadi sebelum kita masuk pada identitas itu sendiri, ada baiknya kita perlu mengenal krisis identitas ya. Jadi identitas itu bisa mengalami krisis dan saat ini atau dewasa ini bahkan kita ini sedang mengalami krisis begitu ya. Nah, cuman perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi bahwa krisis identitas di sini atau krisis di sini ini bukan berbicara mengenai krisis yang barangkali rekan-rekan generasi muda ketahui ya, yaitu quarter life of crisis ya. Bukan berbicara mengenai quarter life of crisis, melainkan kita akan berbicara identitas atau krisis identitas dalam konteks yang lebih luas daripada itu. Meskipun demikian, quarter life of crisis ini juga bisa saja nanti kita relevansikan dengan bagaimana nanti akan kita ulas bersama, kita diskusikan bersama mengenai identitas itu sendiri, gitu ya. Sebab quarter life of crisis itu dengan sendirinya berbicara mengenai kecemasan, kekhawatiran, perasaan insecure begitu ya terhadap rekan-rekan yang lain, terhadap orang lain, kehebatan, kemajuan orang lain gitu ya. Sehingga kita mengalami krisis identitas ya atau ya apa yang disebut dengan quarter life of crisis. Ini memang bisa menjadi atau cukup relevan untuk kita kaitkan dengan topik kita pada hari ini. Gitu. Nah, pertanyaannya mengenai krisis identitas ini, mengapa identitas atau persoalan identitas ini menjadi isu yang besar? Ya, itu pertanyaan kita. Ada beberapa beberapa alasan. Yang pertama, alasan yang pertama itu adalah mengenai hilangnya batas wilayah dan batas kategori. Ya. Jadi ada dua hal yang memang bisa menjadi isu besar terkait dengan krisis identitas. Mengenai batas wilayah dan kategori ini memang dengan sendirinya ada begitu saja karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang berada dalam pusaran globalisasi ya. Di dalam era globalisasi saat ini,
bahkan dalam era teknologi yang begitu pesat, batas-batas wilayah, kategori itu mulai runtuh dan tidak ada batasnya. Artinya misalnya begini, kalau kita mau bepergian kemanapun, itu sekarang ini dengan teknologi kendaraan atau apa namanya teknologi ya kendaraan itu yang begitu canggih, kita bisa bepergian kemanapun kita mau, gitu kan? Tanpa harus ada batas-batas yang bisa memberikan jarak pada kita. Gitu. Dalam hal komunikasi juga demikian, bahkan ini lebih intens lagi apa namanya globalisasi ini. Dalam hal komunikasi kita sudah bisa berkomunikasi tanpa harus dihalangi oleh jarak yang jauh, tanpa harus dihalangi oleh waktu, ya, sehingga dimanapun atau siapapun yang berada di manapun kita bisa berkomunikasi, gitu. Nah, cuman memang hal ini menjadi problem buat kita. Di satu sisi memang komunikasi yang tanpa batas itu atau globalisasi yang bisa membuat kita itu bisa berhubungan satu dengan yang lain tanpa harus mengorbankan waktu begitu. Itu memberikan berkah, tetapi di sisi yang lain itu memberikan semacam katakanlah kekacauan ya, kekacauan yang membuat manusia itu menjadi tanpa disadari bingung untuk memilah dan memilih mana yang bisa diikuti, bisa dilakukan, mana yang benar dan mana yang salah begitu ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nanti akan kita ulas lebih sedikit lebih dalam di presentasi yang berikutnya ya. Nah, sehingga batas wilayah ini menjadi semacam krisis, membuat identitas kita itu menjadi semacam krisis ya. Ada krisis di dalam identitas kita, di dalam pertumbuhan identitas kita sebab ada runtuhnya atau hancurnya batas-batas wilayah ya. Nah, misalnya kalau dalam wilayah kategori ini juga demikian. Kategori suku, ras itu kan semakin kabur sekarang ya. Misalnya karena menikah dengan beda suku ya, pernikahan campur misalnya, itu kan sudah tidak bisa kita lihat kembali mana identitas yang murni gitu ya, mana identitas yang asli, yang masih otentik itu kan sudah kabur karena begitu banyak orang saat ini sudah menjalin hubungan dan menikah, menjalin memiliki keluarga yang sifatnya campur suku, campur budaya, bahkan campur nationality gitu ya, campur kebangsaan begitu. Nah, sehingga ini ada juga kita bisa memberikan analoginya ya, kalau misalnya seandainya di Malang sini di kampus kita itu kita sedang kita sedang melaksanakan perkuliahan misalnya di Balai Pertiwi begitu ya. Kemudian ada suatu bencana datang tiba-tiba dan membuat kita atau memaksa kita semua untuk menetap di situ ya, tidak bisa keluar gitu. Maka dengan sendirinya kita akan mencoba untuk mencari wilayah-wilayah kita sendiri dan membangun batas-batas wilayah kita sendiri ya, membangun batas-batas teritori kita sendiri ya, supaya tidak diganggu oleh orang lain, supaya tidak dimasuki oleh orang lain ya, batas-batas wilayah kita yang bersifat privat begitu ya. Seperti di tempat-tempat pengungsian ya, pengungsian bencana alam misalnya, itu kan juga demikian ya. Seperti yang Anda lihat di sini, ini mulai dibangun batas-batas. Jadi sebenarnya yang ingin mau saya kemukakan adalah ini merupakan hal yang naluriah ya, merupakan hal yang alamiah. Ketika batas-batas itu hilang, kita
dengan sendirinya makin menyadari pentingnya batas-batas itu, gitu ya. Pentingnya kita membangun atau menegaskan teritori kita masing-masing, gitu ya. Nah, itu saya pikir krisis identitas yang pertama. Kemudian krisis identitas yang kedua ini berhubungan dengan faktor adanya ketidakadilan. Ya, misalnya dalam penguasaan sumber daya alam, ini seringkali kita lihat dari pihak-pihak tertentu, para korporasi yang bermain bermain strategi politik dengan pihak penguasa misalnya, itu kerap kali memonopoli penghasilan atau keuntungan dan kesejahteraan pihak-pihak yang lemah begitu. Sehingga masyarakat atau pihak-pihak yang lemah itu makin dengan sendirinya butuh istilahnya martabatnya diakui, ya. Karena ada pihak-pihak yang mencoba untuk memonopoli, merenggut, mengambil gitu ya. Tentu saja dengan strategi politiknya yang membuat masyarakat setempat itu akhirnya tak berdaya. Ini yang menghasilkan semacam krisis identitas, artinya merasa martabatnya, kehormatannya, kepemilikannya yang selama ini dibangun, dijaga, dirawat, itu direnggut. Ya. Sehingga mengalami krisis. Ya. Krisis identitas. Ya. Identitas siapa? Ya, identitas sebagai rakyat yang selama ini mengelola lahan itu. Gitu. Nah, disinilah identitas itu menjadi isu yang besar. Ya. Ini adalah krisis identitas yang kedua. Oke. Kemudian, krisis identitas yang ketiga, ini berkaitan dengan teknologi. Terutama ini berkaitan dengan media sosial. Ya. Jadi ini terkait dengan pasar pengakuan sosial. Ya. Sebenarnya berbicara mengenai teknologi informasi atau digital informasi seperti saat ini ada sisi positifnya seperti yang tadi sudah saya kemukakan, bahwa di satu sisi kita bisa berbagi informasi, bahkan kita bisa mencari informasi yang beraneka ragam itu dengan cepat begitu ya. Kita juga bisa menambah relasi pertemanan ya, relasi persaudaraan, bahkan dari berbagai negara. Kita bisa menambah pengetahuan ya dengan cepat begitu. Tetapi hal ini justru juga bisa menjadi sebaliknya, yaitu bisa menjadi atau menciptakan kekacauan. Ya. Maksudnya begini, semakin banyak informasi yang bisa kita peroleh dengan mudah, atau semakin banyak pendapat orang yang kita terima gitu ya dengan mudah, karena kita kan sudah bisa menjalin pertemanan dengan mudah, banyak teman gitu ya. Otomatis informasi yang masuk kepada kita, pendapat-pendapat orang yang masuk kepada kita itu juga semakin banyak, sehingga kita tidak bisa melakukan pemilahan dan pemilihan mana informasi-informasi atau pendapat-pendapat orang teman kita yang perlu kita ambil sebagai nilai. Gitu. Nah, di sini menjadi di sini menjadi persoalan yang berkaitan dengan krisis identitas. Ya. Kemudian persoalan dengan teknologi media sosial ini juga begini, semua orang itu ingin mendapatkan pengakuan ya. Semua orang di dalam media sosial itu kerap ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya, dari orang lain. Itu terbukti dengan bahasa algoritma teknologi media sosial yang diciptakan ini, itu untuk menstimulus, merangsang orang itu seperti itu. Misalnya begini, orang sekarang ini memiliki atau bermain media-media sosial itu ingin mendapatkan followers ya. Ingin mendapatkan followers, ingin mendapatkan subscribers ya. Ingin mendapatkan likes gitu ya. Ingin mendapatkan komen yang positif tentu saja dan yang banyak begitu ya.
memang ini juga bisa menjadi lahan sebuah bisnis gitu ya. Tetapi di sisi yang lain sudah banyak juga kajian-kajian sosial humaniora yang melihat bahwa ternyata subscribers, likes, ya, followers itu justru bisa membuat mental seseorang itu menjadi negatif, ya, menjadi depresi karena mereka tidak bisa mendapatkan subscribers misalnya, atau mereka gagal mendapatkan followers, gitu ya. Atau minimal mereka tidak bisa melihat atau mendapatkan followers karena dia melihat orang lain mendapatkan followers yang begitu banyak dibanding dirinya, gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, hal seperti ini membuat dengan sendirinya identitas kita itu atau pengakuan kita itu menjadi tidak disentuh. Ketika tidak ada sentuhan dalam identitas kita, dengan sendirinya kita merasa kurang untuk diakui di dalam masyarakat atau dalam komunitas tersebut. Komunitas yang ada di dunia maya, ya, komunitas Instagram, komunitas Facebook misalnya, atau komunitas-komunitas lain begitu ya. Itu menjadi membawa kita itu menjadi krisis identitas kita. Disitulah letaknya gitu ya. Jadi persoalan pengakuan ini hubungannya juga nanti dengan persoalan identitas diri kita, gitu ya. Barangkali ini juga berkaitan dengan persoalan-persoalan quarter life of crisis. Di sini juga berperan, begitu ya. Dan pada akhirnya orang bisa mengedepankan kebencian, ya, mengedepankan kebencian kepada orang lain yang mungkin memiliki followers yang lebih banyak dari dirinya, atau sebaliknya mungkin mereka tidak memiliki followers dan supaya kita bisa memiliki followers yang banyak, kita harus berusaha bagaimanapun caranya untuk menjatuhkan teman kita misalnya. Itu sudah bentuk-bentuk kebencian kan begitu. Nah, ini krisis, kita mengalami krisis identitas di sini, ya. Nah, persoalan yang keempat, ini juga persoalan tentang krisis identitas, ya. Jadi sejak pada era Yunani klasik, ribuan tahun yang lalu, ya, ada seorang pemikir yang bernama Plato, ya. Barangkali teman-teman sudah tahu, ya, pernah mendengar ya nama besar ini, ya. Plato itu seorang pemikir Yunani mengatakan bahwa salah satu dimensi atau salah satu komponen yang ada di dalam diri manusia itu adalah apa yang disebut dengan tumos, ya, tumos. Nah, tumos ini berperan untuk mengaktifkan harga diri, mengaktifkan martabat, mengaktifkan rasa kehormatan, gitu ya. Nah, kalau kata Francis Fukuyama, dia ini seorang pemikir juga, tetapi sudah modern, ya, zaman modern di Amerika Serikat, itu dia mengatakan bahwa tumos, atau kalau kita baca di sini, timos, is the part of the soul that craves recognition of dignity. Ya. Jadi tumos itu adalah bagian dari jiwa kita untuk bisa mengenali, memunculkan sebuah dignitas atau sebuah kehormatan. Itu tumos. Sementara isotimia is the demand to be respected on an equal basis with other people. Ya, maksudnya adalah isotimia ini lebih mengarahkan pada kehormatan yang sifatnya lebih menyetarakan antara sesama manusia. Kalau timos itu persoalan dignitas, persoalan martabat. Kalau isotimia ini persoalan kehormatan, kesetaraan, ya, antara sesama manusia. Maka while megalothymia, ya, is the desire to be recognized as superior, ya. Jadi maksudnya megalothymia ini kebalikannya dari yang isotimia. Kalau megalothymia ini adalah sebuah hasrat atau kehendak seseorang untuk
bisa lebih dikenal sebagai sebuah penakluk gitu ya, atau orang yang superior ya, orang yang dominan, yang atau mendominasi orang lain ya. Nah, jadi menurut Francis Fukuyama, salah satu krisis identitas yang dialami umat manusia itu adalah adanya semacam tarik-menarik. Di satu sisi orang itu mencoba untuk mengharapkan adanya martabat kesetaraan sesama manusia, ya. Tetapi di sisi yang lain hal itu terdominasi oleh orang yang mau mendominasi, mau mengungguli begitu ya, mengungguli orang lain atas apapun yang dia miliki atau atas apapun yang dia impikan begitu. Nah, hubungan kedua ini tarik menarik inilah yang satu sama lain saling konflik, satu sama lain saling berseteru, inilah yang membuat manusia itu akhirnya atau sebuah bangsa itu akhirnya mengalami krisis identitas begitu. Nah, sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, bahwa krisis identitas itu sebenarnya sama dengan konflik sosial, ya, sama dengan konflik sosial. Karena di dalam krisis identitas itu mengalami paradoks, mengalami paradoksnya. Jadi paradoks dalam krisis identitas itu misalnya seperti yang tadi sudah saya kemukakan, bahwa ada yang di satu sisi mengambil batas, ya, di satu sisi orang ingin kesetaraan, ya, tidak ingin lahannya, wilayahnya itu direnggut oleh orang lain. Di sisi lain ada orang yang mencoba untuk menekan batas, ya, atau mendominasi begitu, atau bahkan mendominasi. Ya. Ada juga yang menekan-nekan batasnya. Kita ini identitas yang paling hebat, ya. Jangan ganggu gugat kita, gitu ya. Tapi di sisi lain karena kita hebat dan kamu tidak lebih hebat dari kami, maka kami akan mendominasi wilayah Anda, begitu. Nah, konflik sosial kan jadinya begitu. Jadi ini persoalan kita yang sampai hari ini terus terjadi gitu ya, begitu. Oke, jadi itu poin penting kita. Yang pertama adalah krisis identitas. Itu merupakan persoalan kita. Yang kedua, pembahasannya adalah dengan demikian kalau krisis identitas itu bisa menimbulkan sebuah konflik, lantas apakah identitas itu? Apa sih sebenarnya identitas itu ya? Nah, di sini saya melihat ada dua bentuk identitas. Yang pertama adalah identitas formal, dan yang kedua adalah identitas substansial. Oke. Ada dua identitas. Yang pertama, identitas formal itu lebih bersifat dangkal ya. Identitas yang di permukaan ya. Karena hanya kulitnya saja ya. Identitas formal ini bisa kita sebut sebagai hanya memiliki kategori-kategori administratif, ya. Seperti KTP ya. Jadi kategori-kategori administratif. Jadi ibaratnya begini, identitas formal ini seperti ya hanya bajunya saja ya, yang bagus gitu ya. Hanya bajunya. Ini hanya merupakan sebuah cangkang saja ya, atau wadah ya, atau wadah tempat gitu ya. Misalnya bagaimana kalau kita coba relevansikan dalam kehidupan sehari-hari identitas formal ini. Contohnya adalah misalnya saya ini adalah orang Indonesia yang termasuk warga RT 3, tetapi juga masuk ke dalam RW 9, dan saya ini juga berasal dari suku Jawa misalnya, dan agama saya Islam, profesi saya seorang pengajar misalnya. Nah, mana identitas saya? Ya, identitas saya itu tadi semua. Saya hanya seorang warga RT 3 misalnya, dan RW 9, suku saya adalah suku Jawa, Jawa Timur, dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi konsekuensi di dalam identitas formal macam ini gitu ya,
ketika saya berada di pesawat misalnya atau di dalam kereta ya, di dalam kendaraan begitu, maka identitas formal saya, misalnya seperti identitas kesukuan saya, itu jadi tidak begitu penting, ya kan? Bahkan ketika saya naik bis umum ke suatu tempat misalnya, maka agama saya atau jenis agama saya itu juga menjadi tidak begitu penting. Orang tidak melihat agama saya apa untuk bisa naik bis misalnya. Orang tidak melihat suku saya apa untuk bisa naik pesawat. Atau orang tidak bisa melihat, bahkan tidak mampu melihat profesi saya apa gitu, hanya untuk bisa naik naik kereta api misalnya. Itu sudah menjadi tidak begitu penting gitu. Identitas formal seperti ini menjadi tidak begitu penting, ya. Mungkin untuk melakukan registrasi, membeli tiket ya, kita perlu menyertakan KTP kita, ID kita ya, untuk melihat bahwa memang saya ini adalah warga Indonesia gitu. Tapi begitu kita masuk ke dalam kendaraan itu sudah tidak berlaku lagi. Orang sudah menganggap kita sebagai penumpang. Jadi orang yang di dalam kendaraan itu begitu bermacam-macam, berbagai macam suku, agama, profesinya, ya dianggap semuanya sama, penumpang begitu. Jadi semua itu statusnya hanya penumpang gitu ya. Profesi saya sebagai pengajar misalnya juga tidak ada artinya. Jadi secara administratif tidak begitu penting sebenarnya untuk melihat identitas kita gitu. Nah, berikutnya, tetapi kalau kita melihat ini dari segi kultural, segi budaya ya, ini mencakup cara kita hidup yang telah lama dari kecil hingga dewasa itu terbentuk secara kebudayaan ya. Artinya memang masih ada soal akar di situ ya, soal kedalaman di situ ya. Yaitu akar kebudayaan yang telah membentuk kedirian saya gitu ya. Jadi sudah lumayan mendalam sebenarnya ini jika kita lihat identitas formal ini dari segi kultural gitu ya. Nah, cuman pertanyaan begini, kenapa kok ini bisa disebut sebagai sebuah identitas yang dangkal gitu? Pertama, sebab identitas formal ini kerap dianggap seakan-akan bersifat tunggal. Ya. Seringkali kita itu tanpa disadari, dan ini bisa menimbulkan konflik juga, ini kita menganggap bahwa identitas formal sepanjang ini, agama kita, suku kita, itu bersifat tunggal. Misalnya begini, agama saya itu dianggap status agama saya itu dianggap menjadi status agama yang paling penting, ya, paling penting dengan agama-agama yang lain. Seakan-akan agama saya itulah satu-satunya identitas manusia atau mungkin satu-satunya identitas yang harusnya dimiliki oleh semua manusia. Jadi identitas formal dalam hal ini agama saya itu kita coba kita menganggap bahwa itu yang paling benar dan harus dimiliki oleh semua orang. Nah, ini berbahaya gitu kan. Padahal kalau kita telusuri lebih kritis, identitas kita ini secara formal itu kan sebenarnya banyak gitu ya. Seperti tadi yang sudah saya kemukakan bahwa saya berasal dari warga mana, RT berapa gitu ya. Suku saya apa, ada identitas profesi, ada identitas dan seterusnya dan sebagainya gitu ya. Artinya identitas itu selalu berbentuk plural ya. Selalu berbentuk plural, bukan tunggal. Nah, berikutnya, identitas itu juga seringkali dianggap bersifat tetap ya, atau tidak berubah. Misalnya, saya ini orang Jawa yang dari dulu sampai sekarang orang Jawa ya. Tetap ya, tidak berubah. Apakah memang benar demikian gitu? Apakah identitas kejawaan saya itu tidak mengalami perubahan seiring dengan perjalanan pengalaman hidup saya, seiring dengan perkembangan zaman begitu, teknologi gitu ya. Apakah tidak mengalami perubahan?
Tentu saja tidak. Kenyataannya juga tidak kan. Apa artinya menjadi seorang Jawa bagi saya dan bagi nenek moyang saya misalnya itu bisa sangat berbeda. Apa artinya menjadi orang Jawa saat ini saya dengan mungkin rekan-rekan yang sekarang ini masuk dalam generasi Z ya, itu berbeda kan, pasti berbeda. Dengan ayah saya misalnya pasti berbeda. Jadi sebenarnya identitas itu tidak bisa dikatakan identitas yang tidak bisa berubah atau tetap gitu ya. Dia pasti berubah, mengalami perubahan. Gitu. Nah, apalagi sekarang misalnya sudah ada gerakan feminisme misalnya, itu misalnya menjadi seorang Jawa dari kerangka pandang feminisme menjadi seorang Jawa, seorang Sunda, seorang Batak misalnya, itu bisa menjadi sangat berbeda dalam kerangka feminisme. Ya. Dalam kerangka orang yang beragama juga beda juga, menjadi orang Jawa yang kental kehidupan religiusnya, itu beda juga. Gitu. Seorang biku misalnya, orang Jawa biku misalnya, itu juga beda juga. Pengalaman batin spiritualitas religiusnya juga berbeda. Oke ya, itu yang kedua. Mengapa kok dangkal ya identitas formal ini? Yang ketiga itu begini, identitas formal ini kerap dianggap seakan-akan juga dianggap sebagai jumlah angka saja atau dilihat secara kuantitatif. Atau dalam hal ini melihat secara mayoritas ya. Itu yang saya sebut dengan mayorokrasi ya. Maksudnya mayoritas. Misalnya begini, kaum Tionghoa misalnya, orang Tionghoa di Indonesia itu kan memang tampak minoritas. Tetapi di luar Indonesia bisa menjadi mayoritas. Jadi jangan dianggap bahwa kemayoritasanmu sebagai orang yang bukan Tionghoa itu bisa mendominasi atau bahkan menghilangkan derajat dan martabat orang Tionghoa yang tergolong minoritas di Indonesia. Sebab orang Tionghoa yang minoritas di Indonesia itu bisa menjadi mayoritas bahkan di seluruh dunia, di pelosok-pelosok negara yang barangkali kita nggak tahu baru mengenal negara itu apa. Jadi artinya kita jangan sombong, begitu kan? Memang identitas itu sebetulnya kan akhirnya kita berbicara mengenai relativisme ya. Identitas itu sebetulnya relatif juga. Misalnya agama Muslim misalnya, agama Muslim di Indonesia memang mayoritas, tetapi di luar Indonesia agama Muslim itu bisa menjadi minoritas. Agama Kristen misalnya atau agama Buddha misalnya di Indonesia bisa menjadi minoritas, tetapi di luar Indonesia dia bisa menjadi mayoritas, gitu ya. Nah itu kedangkalan kalau kita melihat siapakah manusia ya dari sudut pandang hanya identitas formalnya saja, itu akibatnya begitu. Yang keempat ini disebut dengan identitas yang tidak sama dengan identitas itu bukanlah sebuah absolutisme ya. Maksudnya identitas formal itu kan kerap dianggap perlu kita bentengi seolah-olah begitu kan. Identitas kita itu harus kita lindungi, harus kita bentengi sekuat mungkin agar kita tertutup dengan pihak luar, gitu kan. Pihak luar tidak bisa masuk ke dalam kita, wilayah kita, begitu kan. Mungkin rekan-rekan sering mendengar ya orang yang sering menyatakan begini. Kita perlu merapatkan barisan ya. Jadi seolah-olah yang berbeda di luar dirinya itu adalah semacam ancaman gitu ya. Semacam musuh yang harus kita hajar gitu ya. Mari umat beragama misalnya Islam misalnya ya. Dan ini juga sering saya dengar di berita-berita ya. Umat Islam harus bersatu untuk melawan. Wah, ini seakan-akan kita ini punya musuh apa gitu kan. Ya, ini
inilah salah satu juga sebenarnya krisis identitas yang kita miliki saat ini gitu ya. Seolah-olah yang berbeda itu adalah ancaman, adalah seorang musuh yang harus kita hajar gitu. Padahal sebetulnya kita itu kalau dipikir-pikir, kita itu butuh loh pihak yang berbeda. Kita membutuhkan orang lain yang berbeda identitasnya dengan kita. Jadi perbedaan itu sebenarnya kodrati. Bahkan itu sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Itu sebenarnya cara kita menemukan identitas kita yang berbeda sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat, misalnya begini, eh, tentang suku misalnya, atau yang paling mudah aja misalnya. Misalnya saya tidak akan bisa menyadari dan memahami identitas saya atau dalam hal ini warna kulit saya itu adalah misalnya coklat misalnya. Saya tidak akan bisa menyadari bahwa warna kulit saya itu coklat kalau saya tidak melihat orang lain yang berbeda warna kulitnya dengan saya. Begitu saya berjumpa dengan orang lain yang berwarna kulit putih misalnya, saya bisa menyadari, oh ternyata kulit saya warnanya coklat. Gitu. Ternyata saya menemukan ada juga kulit yang warnanya hitam. Dan ternyata saya tidak terlalu hitam-hitam amat juga. Gitu. Nah, dengan begitu kita bisa lebih memahami siapa diri kita. Justru melalui orang lain yang berbeda. Jadi permasalahannya yang menjadi krisis identitas kita itu salah satunya itu juga. Nah, lantas kalau misalnya identitas formal ini kita lihat sebagai identitas yang bersifat dangkal, maka identitas seperti apa yang harusnya kita dalami? Tak lain adalah identitas yang bersifat substansial. Ya. Identitas yang bersifat substansial. Nah, ini identitas yang bersifat mendalam. Ini seperti itu di situ saya masukkan gambar buah duren ya. Teman-teman ada yang suka buah duren? Buah duren itu kalau kita lihat dari kulitnya saja itu kan kayak apa ya? Sebenarnya tidak menarik ya. Bahkan itu bisa melukai kita kan tajam-tajam ya gitu. Tidak menarik apa namanya? Ya bagi saya tidak menarik gitu ya. Tetapi begitu kita lihat dalamnya, kita buka, kita kupas, kita kuliti begitu, kita bedah, kita buka, kita lihat dalamnya, ternyata ada rasa yang sangat nikmat yang bisa kita cicipi begitu. Disitulah sebenarnya substansi dari identitas kita. Disitulah sebenarnya intinya itu kalau kita mau makan buah durian itu harus kita buka, kita kuliti, kita perdalam, kita ambil dalamnya. Gitu. Kulitnya kita buang. Kulitnya itu ibarat identitas formal ya, yang tadi sudah saya bicarakan, yang masuk pada kategori-kategori administratif. Tetapi identitas substansial ini dalamnya, gitu ya. Nah, identitas yang sifatnya substansial seperti ini menunjukkan sesungguhnya saya itu siapa. Dan upaya menunjukkan sesungguhnya saya itu siapa itu adalah dengan melihat kualitas berpikir saya atau pemikiran-pemikiran saya gitu ya, atau perspektif saya di dalam memandang kehidupan, memandang realitas dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu adalah identitas formal, identitas substansial. Jadi identitas substansial ini lebih menyentuh pada kedalaman perspektif saya, kedalaman pemikiran saya, pola pikir saya, mindset saya, gitu ya, cara saya hidup, gitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan riwayat perjalanan hidup saya. Gitu. Inilah yang dimaksud dengan identitas substansial. Inilah yang harusnya kita gali, kita kuliti gitu ya, supaya kita bisa menemukan buah yang sangat nikmat itu. Gitu. Nah, sekarang ada beberapa ciri begitu ya dalam identitas substansial ini. Yang pertama adalah identitas substansial itu adalah identitas yang bersifat plural, ya. Plural ya. Bahkan pada level administratif atau pada level
formal ya, identitas kita itu selalu berbentuk plural dalam konteks-konteks tertentu ya. Jadi misalnya atau identitas itu tidak bisa kita bendung ya. Kita jadikan identitas yang tetap, yang satu saja gitu, sulit loh. Karena apa? Karena misalnya ada orang-orang yang melakukan migrasi misalnya, mengungsi ke suatu lokasi, meminta perlindungan, meminta suaka politik misalnya, sehingga dan kemudian mereka diterima dan menetap di sana, dan kemudian mereka menjalin hubungan dengan dengan orang di situ misalnya, melakukan pernikahan campur misalnya, atau ada atlet lah ya, atlet sepak bola yang kita lihat sebagai atlet yang berkualitas, kemudian kita bayar dia dan akhirnya dia mau menjadi warga negara Indonesia. Itu artinya ada proses naturalisasi misalnya, naturalisasi pemain misalnya. Ya kan? Jadi seseorang misalnya yang asli Indonesia gitu, tapi dibesarkan di Amerika misalnya, dia mungkin barangkali lebih nyaman atau lebih merasa American ketimbang Indonesian gitu ya. Meskipun dia adalah orang Indonesia, tetapi dia menganggap dia lebih American. Saya lebih merasa orang Amerika begitu ya. Iya nggak apa-apa gitu, jangan dipaksa gitu. Atau misalnya orang seperti itu ya, lama di Inggris misalnya, kemudian dia menorehkan prestasi, karya-karyanya itu tersebar di belahan dunia misalnya. Dia mau disebut sebagai orang apa gitu kan? Ya itu biasa saja gitu. Artinya konyol juga jika kita itu menekan-nekan satu identitas untuk semuanya gitu kan. Saya tidak habis pikir, tidak masuk akal begitu ya. Nah, berikutnya selain identitas substansial itu bersifat plural, identitas substansial itu juga bertumbuh ya. Jadi ada pertumbuhan. Identitas itu sesungguhnya sesuatu yang berkembang terus, ya, sesuatu yang bertumbuh terus. Artinya dia berubah terus. Kedirian saya ini itu selalu bertumbuh dari kecil, remaja gitu ya, kemudian dewasa. Pertumbuhan kultural misalnya, kejawaan saya di masa lalu, sewaktu saya kecil, itu juga mengalami perubahan ketika saya hidup di masa kini. Saya dulu hidup di Papua. Teman-teman saya beraneka ragam sukunya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera, Sulawesi, dari Riau, dari Pulau Jawa, bahkan dari Papua. Kami berteman. Dan saya lahir di Papua, gitu ya. Bagaimana identitas saya menjadi seorang Jawa di situ? Tentu saya tidak merasakan sama sekali. Bahasa yang saya gunakan sehari-hari bukan bahasa Jawa, tetapi bahasa Indonesia yang kental aksen Papuanya, begitu. Siapa saya ini? Identitas saya ini apa, begitu ya? Nah, seiring berjalan waktu, saya menjadi dewasa, kemudian saya tinggal di Jawa. Mulai itu saya mempelajari bahasa Jawa secara dengan sendirinya. Mulai muncul lagi identitas kejawaan saya. Tetapi identitas kejawaan saya itu juga berbeda dengan teman saya yang sudah lahir berpuluh-puluh tahun di Pulau Jawa. Gitu. Jadi identitas itu juga sifatnya itu bertumbuh. Yang ketiga, identitas itu bersifat relasional. Bersifat relasional. Artinya identitas itu juga bersentuhan dengan soal kualitas. Soal kualitas. Soal kematangan berpikir, ya, kualitas mental, ya, soal komitmen seseorang terhadap nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi. Ya. Nah, ini juga bisa masuk dalam nasionalisme. Ya. Misalnya dulu waktu saya kecil, saya itu orang yang tidak mau barang saya itu diambil oleh teman saya, gitu ya. Tidak mau diambil.
eh, kalau ada yang mengambil gitu, saya pasti akan marah, gitu ya. Nah, apa namanya? Saya marah itu karena saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kedewasaan saya, pengalaman hidup saya mulai mengerti, mulai memahami nilai untuk berbagi, untuk sharing, ya. Berjalan lebih dewasa lagi, saya sudah tidak terlalu memprioritaskan eh, berbagi pada kelompok saya. Saya lebih mementingkan kepentingan kemanusiaan yang sifatnya universal. Tidak melihat kamu itu kelompok saya apa bukan. Gitu. Kamu itu agama Muslim apa bukan. Selama kamu itu seorang manusia yang patut dihargai, ya saya lakukan itu. Membantu orang dari suku lain, dari budaya lain, dari agama lain, itu bisa menjadi lebih luhur ketimbang saya membantu sesama golongan misalnya. Nah, inilah pertumbuhan identitas seseorang. Inilah identitas substansial. Gitu. Itulah sebabnya untuk bisa bertumbuh, para mahasiswa-mahasiswa sekalian, kita perlu sesuatu yang berbeda. Seperti tadi yang saya jelaskan dalam analogi memahami diri kita, memahami warna kulit kita. Kita perlu berinteraksi, kita membutuhkan orang lain yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita bermain itu jangan hanya satu geng saja, satu kelompok saja, jangan hanya satu hobi saja. Karena sehobi kita bermain terus, boleh kita bermain satu yang sama hobi, tapi jangan itu terus. Kita harus eksplorasi diri kita, berpetualanglah untuk mencari pengalaman, mencari nilai-nilai yang sangat banyak sekali yang bermanfaat untuk diri kita. Yang itu bisa didapatkan dari orang-orang yang berbeda identitas dengan kita. Nah, oke ya, para mahasiswa sekalian, itu identitas yang bersifat substansial. Oke. Nah, kalau kita hubungkan dengan identitas nasional, lantas bagaimana identitas kita ini sebagai individu, sebagai manusia Indonesia? Yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa identitas formal itu hanya bersifat tunggal, ya. Sementara di dalam Pancasila, nilai-nilai pluralitas, paham-paham pluralisme di dalam nilai-nilai Pancasila itu sangat dikedepankan. Bahkan dari motonya sendiri, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, itu memaksudkan sebuah identitas yang berbeda-beda, tetapi harus diakui martabatnya, harus dihormati martabatnya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai identitas yang sifatnya itu tidak tetap, tidak berubah. Ya. Dalam hal ini, di dalam sila kedua, nilai Pancasila kita, kemanusiaan itu tidak melihat atribut-atribut manusianya. Dalam hal ini tidak melihat identitas formalnya atau kesukuannya atau agamanya atau profesinya gitu ya. Tidak melihat itu semua, tapi melihat kemanusiaannya. Yang ketiga, identitas itu juga tidak bersifat absolut. Kita tidak harus membentengi kejawaan saya gitu. Membentengi kemusliman saya, membela kemusliman saya gitu. Atau membela profesi saya, dan seterusnya dan sebagainya. Ini sudah saya jelaskan ya. Nah, di mana letak Pancasilanya? Pancasila itu merupakan sebuah ideologi, tetapi ideologi yang sifatnya terbuka, gitu ya. Artinya ideologi yang terbuka ini sebenarnya adalah ideologi yang datang dari rakyat Indonesia itu sendiri, bukan hasil dari ciptaan penguasa atau pemerintah. Seperti yang kawan-kawan atau para mahasiswa telah pelajari di mata kuliah sebelumnya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu hanya dirumuskan atau ditemukan oleh para founding fathers dan founding mothers, bukan diciptakan oleh mereka, kan begitu. Mereka menemukannya dari mana? Ya dari rakyat Indonesia. Artinya kita ini sebenarnya dari leluhur kita, bangsa Nusantara kita itu sebenarnya sudah mempraktekkan nilai-nilai Pancasila.
Jadi tidak ada istilah absolutisme, totaliter gitu, tidak ada. Nah, yang terakhir, kalau tadi saya jelaskan bahwa kedangkalan identitas formal itu berada pada mayoriokrasi, bahwa itu bersifat angka gitu ya, maka di dalam nilai Pancasila sesungguhnya sebenarnya Pancasila itu mengedepankan nilai-nilai yang bukan sifatnya mayoriokrasi, tapi lebih bersifat musyawarah mufakat gitu. Dalam sila keempat itu ada. Gitu. Nah, itu kalau rekan-rekan sudah memahami betul, saya rasa harusnya sudah ya di mata kuliah Pancasila sila keempat itu di mana letak kapan kita harus mengedepankan musyawarah, kapan kita harus mengedepankan suara terbanyak, ya, suara mayoritas begitu. Anda sudah bisa memahami itu, gitu ya. Kalau tidak, ya silakan disimak kembali video mengenai sila keempat, ya. Dan yang kelima sebenarnya juga ada tentang keadilan, bahwa krisis identitas kita itu adalah tadi megalotimia, itu artinya ada orang yang ingin mendominasi wilayah lain, menguasai, ya, mengambil, memanipulasi, memonopoli ya kesejahteraan orang lain gitu ya. Di sisi yang berbeda ada orang yang ingin berjuang untuk membela kesetaraan umat manusia, kan begitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita serap, kita kristalisasikan itu ada di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya identitas nasional ini ya Pancasila itu sendiri. Gitu. Kalau kita bisa memahami identitas kita sebagai manusia Indonesia, simbolnya, nilai-nilainya itu ada di dalam kandungan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, tetapi tidak mudah untuk memperjuangkan itu semua, memperjuangkan identitas substansial ini. Karena apa? Karena ada tantangan zaman, ya. Karena ada tantangan zaman. Tantangan zamannya apa? Tantangan zaman ini adanya interaksi yang tak terbatas. Ya. Ini sudah saya jelaskan ya tadi. Hilangnya batas wilayah, batas kategori ya tadi di awal. Ini maksudnya interaksi tak terbatas. Terutama di era globalisasi zaman digital, ya, manusia itu tidak bisa dibatasi untuk berinteraksi, tidak bisa dibatasi berkomunikasi, tidak bisa dibatasi mendapatkan informasi dari siapapun, dan ini bisa menjadi kekacauan, gitu ya. Sehingga dibutuhkan apa yang disebut dengan oleh Ken Wilber. Ken Wilber ini adalah seorang filsuf, pemikir gitu ya, intelektual gitu ya, dari Amerika, yang mengatakan bahwa peradaban itu adalah perkembangan kematangan orientasi nilai manusia yang ditandai dengan 3 tahap yang dilewati oleh manusia gitu ya. Jadi maksudnya menurut Ken Wilber ini dibutuhkan kematangan orientasi nilai. Orientasi nilai inilah yang bisa menjadi fondasi kita untuk menghadapi tantangan zaman yang berupa interaksi tak terbatas itu. Nah, menurut Ken Wilber, ini ada 3 tahap yang dilewati ya. Yang pertama, itu adalah egosentris. Yang kedua adalah sosiosentris. Dan tahap yang terakhir adalah world centris ya. Egosentris ini tahap yang masih sederhana ya. Ini lebih bersifat survival begitu ya. Misalnya saya melakukan apapun hanya untuk kepentingan diri saya. Hanya untuk kepentingan kesejahteraan hidup saya gitu ya. Keuntungan saya lah pokoknya ya. Itu egosentris. Ego ya. Ego itu kedirian, keakuan gitu ya. Ya ini tahap survival ya, survival of the fittest gitu ya kalau kata Darwin ya. Ini tahap kematangan seseorang. Ini masih rendah ya. Berikutnya adalah sosiosentris ya. Kalau menekankan pada kesukuan atau ras itu disebut dengan etnosentris ya. Tapi sebenarnya sama.
Kalau menekankan pada keagamaan itu religiosentris ya, atau religiosentris ya. Maksudnya sama dalam payung besar sosiosentris. Ini lebih sedikit matang lah ya. Kematangannya lebih matang gitu ya dibanding dengan egosentris. Karena sudah tidak lagi mementingkan diri saya. Sudah tidak lagi mementingkan kesejahteraan hidup saya gitu ya. Tetapi mulai keluar dari diri saya, mulai bergerak keluar ke orang lain yang bukan diri saya, orang lain gitu ya. Meskipun masih orang lain itu masih berada dalam kelompok saya misalnya. Saya sudah tidak mementingkan diri saya sendiri, saya sudah bisa melihat sesama muslim misalnya. Atau sesama orang Jawa misalnya. Nah, itu tahapan sosiosentris. Saya melihat sesama muslim, itu tahapan religiosentris. Saya sudah bisa melihat kepentingan kesejahteraan orang sesama Jawa, karena saya dari Jawa, sesama Jawa. Nah, itu etnosentris. Ya. Maksudnya sama, sosiosentris. Ini sudah oke lah. Ya. Tapi nggak cukup. Bangsa Indonesia tidak cukup berhenti pada sosiosentris. Bangsa Indonesia harus lebih matang lagi, masuk ke dalam atau tingkat yang lebih tinggi masuk ke dalam wilayah world centris, ya, dunia. Di sini sudah tidak penting lagi berbicara mengenai kedirian, sudah tidak penting lagi berbicara mengenai golongan saya atau kelompok saya atau agama saya, sudah tidak penting lagi. Sudah tidak penting lagi membicarakan kehebatan kelompok saya, kebenaran kelompok saya, golongan saya, agama saya. Sudah tidak penting lagi karena kesadaran kedewasaan kita, kematangan orientasi nilai, prinsip hidup kita itu sudah melampaui itu semua, sudah nggak penting. Yang lebih penting itu bagaimana kemanusiaan sebagai satu spesies yang sama ini bisa berkembang ke nilai-nilai yang lebih tinggi. Itu yang lebih penting. Ya. Itu yang lebih penting. Ini lebih ke nilai universal kemanusiaan ya, atau apa yang disebut dengan Ken Wilber ini sebagai universal compassion ya. Dia sebut sebagai universal compassion. Contohnya misalnya ada tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi ya, seperti Mother Teresa, seperti Nelson Mandela, itu tokoh-tokoh yang berjuang mengedepankan universal compassion. Gitu. Yang sudah tidak mementingkan dirinya, tidak mementingkan kelompoknya, sukunya, rasnya, mementingkan agamanya, tetapi lebih luas daripada itu mementingkan manusia, mementingkan universal compassion. Nah, ini sebenarnya juga kita lihat dalam simbol atau makna salah satu nilai dari Pancasila. Ya. Sila kedua itu kemanusiaan itu sebenarnya sudah tidak berbicara mengenai kemanusiaan Indonesia, tetapi kemanusiaan dunia. Gitu. Jadi nilai Pancasila sila kedua itu sebenarnya mau menyadarkan bahwa manusia-manusia Indonesia itu memiliki identitas yang bersifat substansial, di mana identitas yang bersifat substansial itu lebih mengedepankan bukan hanya saja kedirian, apalagi golongannya, tetapi lebih kepada manusia sedunia, universal humanity, gitu ya. Makanya Soekarno memiliki inspirasi, mendapatkan inspirasi dari Gandhi juga. Dia mengatakan bahwa my nationalism is my humanity. Atau my nationalism is humanity ya. Itu lebih tepat ya bahasa Inggrisnya. My nationalism is humanity. Jadi nasionalisme saya, identitas nasionalisme saya itu adalah kemanusiaan. Kalau kita bicara mengenai manusia, ya sekali lagi nih, saya tidak capek ini mengulang-ulang kata seperti ini. Karena penting. Kalau kita berbicara mengenai manusia, artinya kita berbicara mengenai manusia, tidak berbicara mengenai agamanya, tidak berbicara mengenai sukunya, profesinya, seberapa kaya Anda, seberapa cantik atau ganteng Anda, seberapa hebat Anda, tidak. Kita berbicara mengenai manusia, ya hanya manusia. Just because, hanya manusia. Oke?
Nah, tetapi pandangan world centris dari Ken Wilber ini sebenarnya ada tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Masih ada kematangan yang lebih tinggi lagi. Meskipun orang memang berhenti pada tahap world centris ini. Tetapi ada tingkat selanjutnya, yaitu apa yang disebut dengan non-dual, non-dualism. Tahap ini di mana orang tidak lagi melihat adanya keterpisahan atau dikotomi atau perbedaan yang sudah tidak penting lagi, tidak ada perbedaan lagi gitu ya, perbedaan agama suku, udah nggak ada lagi ya. Bahkan perbedaan antara manusia dengan alam semesta itu sudah tidak ada lagi perbedaan. Dia melihat bahwa seluruh gerak di dunia ini itu adalah satu, menyatu dengan alam semesta, satu jua ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak ada lagi perbedaan. Nah, ini level makrifat ya. Level makrifat ya, kalau dalam Muslim itu level sufi ya. Kalau dalam Buddhisme, yang orang yang sudah mengalami satori ya, dalam Zen Buddhisme, itu sudah levelnya sudah seperti itu. Dalam tradisi kekristenan misalnya, ini level para santo ya, yang mengalami unio mistika gitu ya, kalau dalam kekristenan. Ini ya kita nggak harus sampai sini lah, kita tidak harus sampai sini ya. Paling tidak kita masuk pada world centris. Nah, jadi tingkatan identitas kematangan kita ini di dunia di dunia interaksi yang tak terbatas sebetulnya merupakan peluang untuk menuju proses kematangan ya. Justru dalam hiruk pikuk hiruk pikuk persoalan media sosial yang tanpa batas, tak terbatas, yang begitu chaos, begitu paradoks, katakanlah demikian, itu justru menjadi lahan kita untuk menguji kematangan kita, menguji kedewasaan kita, melihat nilai-nilai kita sebagai manusia Indonesia. Nah, kalau tidak berhenti pada level egosentris, maka dunia yang tak terbatas bisa menjadi kacau, Tetapi jika kita berada pada level minimal lah, level world centris, dunia yang tak terbatas ini, yang tanpa batas wilayah, tanpa batas kategori, ini merupakan peluang untuk dapat mendewasakan atau mematangkan identitas kita. Nah, ada seorang sosiolog, seorang pemikir juga yang bernama Ulrich Beck. Itu Ulrich Beck ya, itu dia mengatakan teorinya tentang banyak dunia atau yang disebut dengan world polygamy. World polygamy. Jadi banyak dunia. Dari beberapa sudut pandang, orang yang manusia itu hidup di banyak dunia sebenarnya. Atau beberapa orang atau sebagian zaman modern saat ini sudah makin banyak ya yang hidup di banyak dunia dalam tanda petik tentu saja. Misalnya secara teritorial. Secara teritorial orang Indonesia itu punya permanent resident di Australia misalnya. Contohnya ini kakak saya sendiri. Kakak saya itu punya permanent resident di Australia. Beliau itu sudah hidup di sana sekitar hampir 10 tahun mungkin. Tetapi dia juga punya bisnis di Singapura misalnya. Nah, jadi sekarang itu kita hidup di dalam zaman di mana orang itu sudah mengglobal ya. Sudah tidak lagi tahu identitasnya. Bahkan secara profesional misalnya, ada seorang dokter, tapi juga dia mendalami musik misalnya. Dia pintar bernyanyi misalnya. Selain itu dia juga pandai atau menggeluti dunia fotografi misalnya. Ya. Atau secara kultural misalnya, perkawinan campur misalnya. Itu kan ya ini maksudnya Ulrich Beck ini
Manusia itu sekarang sudah seperti itu. Ya. Zamannya sudah seperti itu. Nah, lantas kalau kita melihat tadi sudah ada berbagai macam krisis identitas, berbagai macam tantangan zaman ya, yang dilihat dari perspektif identitas formal gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat atau mendalami identitas substansial kita atau bisa melangkah dari tahap egosentris ke sosiosentris bahkan ke world centris. Kita dengan sendirinya akan berbicara mengenai toleransi. Ya. Jadi identitas itu ketika kematangan identitas seseorang untuk naik tingkat ke wilayah yang world centris itu berkaitan dengan toleransi. Berkaitan dengan toleransi. Dengan berbagai macam krisis identitas, kedangkalan akan identitas, problem tingkat kematangan identitas, maka hal ini semakin menuntut toleransi, sikap terbuka, sikap inklusif. Tanpa ini semua, tanpa isi atau kualitas identitas kita, kita justru tidak akan bisa bertumbuh. Ya, sebab identitas substansial itu sendiri adalah identitas yang sifatnya bertumbuh. Nah, di Indonesia itu memang mengalami permasalahan ya. Kita kerap melihat ya kelompok-kelompok agama yang mulai menutup diri gitu ya. Partai-partai politik yang juga akhirnya mencoba untuk memainkan strategi politiknya yang kotor juga ya, gitu. Kudeta dan sebagainya lah dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga toleransi ini begitu penting. Nah, cuman begini para mahasiswa sekalian, sikap toleransi ini itu juga ada berbagai tingkat ya. Tingkat kematangan atau kedalaman dan tentu saja kedangkalan juga. Kalau kita melihat kedangkalan toleransi ya, ini pertama adalah toleransi yang dipahami secara pasif, ya, secara pasif. Bentuknya bisa bermacam-macam. Toleransi itu dalam hal yang pasif ini, dia ini toleransi dianggap sebagai sikap membiarkan, ya, sikap membiarkan. Sejauh Anda yang berbeda itu tidak mengganggu privasi saya, maka kita oke-oke aja. Kita nggak masalah, tidak ada persoalan di antara kita. Sejauh Anda tidak menyentuh, menyenggol apa yang menjadi identitas formal saya. Gitu. Misalnya, sejauh Anda tidak menyinggung atau bahasa yang lebih yang lebih populer lagi, sejauh Anda tidak menodai agama saya, kita oke-oke saja. Nah, ini toleransi yang sifatnya pasif, yang dangkal gitu ya. Kemudian juga ada toleransi yang bersifat pasif itu adalah ketidakpedulian. Intinya ya nggak peduli aja ya. Emang gue pikirin gitu ya. Mau kamu beda, mau kamu enggak, nggak gue pikirin. Ini konsekuensinya karena dia tidak memperhatikan sama sekali, tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian sesama orang yang berbeda agama misalnya, berbeda suku misalnya. Itu orang tidak peduli, akhirnya kalau mereka mengalami masalah, dihadapi oleh bencana, membutuhkan pertolongan, karena dia tidak peduli, tidak ada kepedulian, maka dia tidak melakukan sikap-sikap yang bisa membantu orang yang berbeda. Tapi ini disebut dengan toleransi. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada toleransi yang bersifat superioritas. Maksudnya superioritas di sini adalah superioritas yang sifatnya terselubung, gitu ya. Misalnya begini, ya biarkanlah mereka seperti itu, maklum aja, wajarlah. Kasihan mereka itu punya pikiran atau keyakinan seperti itu. Mereka tuh sebenarnya nggak tahu keyakinan mereka itu sebenarnya salah besar, gitu ya. Karena keyakinan saya inilah yang paling benar. Mereka itu punya keyakinan seperti itu tuh sebenarnya mereka terkecoh dan mereka tidak sadari itu. Sayang saja gitu ya. Nah, sikap seperti ini adalah sikap yang sifatnya superioritas, tapi sifatnya terselubung ya, tidak ditunjukkan. Nah, orang yang seperti ini
Apa konsekuensinya? Ya sama. Kalau orang yang berbeda keyakinan, berbeda identitas formalnya, beda suku, beda budaya, beda agama, mengalami permasalahan, kena bencana, butuh pertolongan, ya kita akan bersikap, ya makanya, coba kalau kamu mengikuti keyakinan saya, coba kalau kamu sama identitasnya dengan saya, kamu tidak akan seperti itu. Nah, ini konsekuensinya. Tetapi dia, ya sudah, dia biarkan saja gitu. Ini toleransi yang sifatnya dangkal, sifatnya pasif gitu ya. Nah, inilah toleransi yang didengung-dengungkan oleh ormas-ormas yang ormas-ormas yang tergolong radikal, tergolong ekstrim. Mereka untuk mempertahankan dirinya ya dari serangan orang-orang yang toleran, yang memperjuangkan toleransi, mereka mendengung-dengungkannya dengan bahwa kami toleransi, kami toleran, organisasi kami itu toleran. Gitu. Maksudnya sebenarnya adalah toleransinya itu aktif, toleransi yang bersifat pasif, gitu, yang membiarkan, tidak peduli, gitu. Nah, apakah ini cukup bangsa Indonesia seperti ini? Sangat tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kedalaman toleransi atau toleransi yang dipahami secara aktif. Misalnya bagaimana? Ini saya mendapatkan inspirasi dari seorang pemikir Jerman ya. Pemikirannya itu sangat luar biasa. Dia bernama Hans Georg Gadamer ya. Yang pemikirannya tentang peleburan horizon ya. Jadi setiap orang itu ternyata memiliki horizon-horizon tradisi-tradisi yang kalau kita itu berinteraksi satu sama lain bisa saling mengisi satu sama lain, melengkapi, memperkaya satu sama lain. Menyadari bahwa interaksi manusia itu merupakan pengayaan atau untuk melengkapi nilai-nilai kematangan orientasi kita di dalam hidup. Justru dengan yang berbeda. Konsekuensi logis dari sini adalah munculnya keberanian untuk melakukan koreksi secara timbal balik. Bila berhadapan dengan pihak-pihak yang berbeda, akhirnya saya itu didorong oleh keberanian saya untuk memikirkan kembali apapun yang saya yakini, memikirkan kembali identitas formal saya, bahkan juga identitas substansial saya, gitu. Memikirkan kembali dan mencoba untuk meleburkan, mencoba untuk mencari bentuk dan memperkaya sehingga saya bisa bertumbuh, sehingga saya bisa melangkah ke tahap yang sosiosentris atau ke tahap yang world centris, begitu. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi ada timbal balik. Sehingga sama-sama bisa memahami satu sama lain. Sama-sama bisa mengerti, memahami kebenaran orang lain. Memahami, menghormati kebenaran orang lain. Nah, konsekuensinya kalau kita menghargai pihak lain, kita memahami tetapi bukan meyakini kebenaran orang lain, kita memahami kebenaran orang lain yang berbeda, maka perspektif kita akan semakin luas. Karena kita mau mencoba untuk mendalami kebenaran orang lain, mendalami keyakinan orang lain. Ya, itu kita bisa menjadi semakin luas. Sama seperti gambar yang saya cantumkan di slide ini. Ya. Ini berbicara mengenai empati. Keberanian dan kemampuan orang lain, kita untuk melihat dari posisi orang lain yang berbeda. Nah, itu adalah upaya untuk sama-sama belajar melihat dan memahami dari mata masing-masing pihak. Konsekuensinya begini, kebenaran yang kita lihat sebagai sesuatu yang berkembang, kita bisa memahami bahkan menemukan sisi-sisi kebenaran yang baru dari yang lain. Dengan demikian, ini membuat kita untuk berani menata ulang sistem, katakanlah demikian, nilai atau orientasi nilai kita. Tidak banyak orang yang berani melakukan ini, menata ulang sistem mereka gitu ya. Mereka karena sudah
Ya itu tadi, identitas formal. Kita sudah perlu membentengi diri kita. Kita anggap bahwa identitas kita ini adalah satu-satunya identitas, ya, yang harusnya dimiliki oleh semua umat manusia, gitu ya. Itu konsekuensinya. Padahal itu bisa menjadi kontraproduktif, bisa menjadi bumerang bagi kita. Yaitu identitas mereka menjadi tidak bisa bertumbuh, bisa berkembang. Mereka stagnan gitu identitasnya. Sehingga pemikirannya mereka itu tidak berkembang, gitu. Tidak bisa mengikuti zaman. Gitu. Nah, baik. Jadi teman-teman atau para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, saya kembali pada pertanyaan awal, yaitu siapakah manusia Indonesia? Ya, siapakah manusia Indonesia? Saya akan menutupnya begini. Keberanian untuk mencari sendiri, berpikir sendiri, itulah manusia Indonesia. Terlepas dari simbol nilai-nilai Pancasila yang kita jadikan sebagai prinsip, ya, tetapi keberanian untuk mencari sendiri, berpikir sendiri, itulah satu pokok penting untuk bisa memperkuat identitas substansial kita. Sebab dalam dunia tanpa batas, dalam world poligami atau banyak dunia, akhirnya kita tidak selalu bisa mengandalkan sistem-sistem di luar kita. Karena sistem-sistem itu saat ini sudah tidak sekokoh dulu lagi. Sistem apapun, sistem suku, sistem ideologi, sistem agama, misalnya itu dikritik oleh semua orang. Ajaran Islam misalnya, itu sudah mendapatkan kritik yang habis-habisan dari orang Islam sendiri. Begitu juga kekristenan, begitu juga Hindu dan Buddha dan seterusnya. Jadi kita harus punya kapasitas dan kualitas untuk memilah dan memilih ataupun merakit, ya, menyusun, merakit, membangun makna dari sistem-sistem tersebut. Dan tidak selalu ikut orang gitu ya. Kita melihat bahwa Pancasila itu sekarang itu sudah ada upaya-upaya propaganda politik untuk menggeser sejarah Pancasila yang benar yang bagaimana. Sudah ada upaya-upaya untuk melegitimasi nilai-nilai Pancasila untuk bisa membangun kekuasaan. Dan itu sering terjadi. Dan barangkali akan terus terjadi. Nah, itulah keberanian untuk mencari sendiri, berpikir sendiri, itu menjadi penting sebagai manusia Indonesia, identitas manusia Indonesia. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat hidup itu adalah suatu pertumbuhan. Kita bisa bertumbuh. Kuncinya adalah inklusivisme. Kuncinya adalah keterbukaan diri. Semakin kita tertutup, semakin kita lemah. Semakin kita terbuka kepada hal-hal yang berbeda, semakin kita kuat. Jadi identitas kita itu bisa semakin kuat. Baik, saya kira demikian para mahasiswa-mahasiswi. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa dipahami dengan baik, semata untuk membangun tidak hanya diri kita sendiri, tidak hanya kelompok kita, golongan kita, atau agama kita, tapi juga umat manusia. Begitu ya. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, gunakan akal sehat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.